mungkin bukan hidup tanpa rasa takut, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan rasa takut itu sih. Arti kesuksesan yang sesungguhnya bukan itu. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, di segmen kali ini adalah Q&A bareng Movieverse. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, Movieverse adalah komunitas pencinta film yang punya kesempatan luar biasa untuk meluk, untuk dicubit pipinya sama artis-artis papan atas. Seperti Tisa dan Bani. Nah, kalau kamu yang ada di rumah pengen ikutan juga gitu ya, bisa banget buat daftar di barcode yang ada di bawah ini. Oke? So, teman-teman yang ada di sini, siapin 2 pertanyaan. Karena nanti akan dapat merch spesial dari Tisa and Bani. Jadi sambil teman-teman nyiapin pertanyaan, aku akan bacain pertanyaan dari netizen yang udah masuk di kapanlagi.com. Oh, oke. Oke. Udah siap? Dengan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Shima Marina. Setelah syuting usai, ada nggak Kak kayak hikmah yang dipetik atau yang bisa diimplementasikan ke kehidupan nyata? Oke. Siapa duluan? Aku. Kalau Bong ya. kalau aku ada banget. Kadang apa yang gini, manusia tuh kan manusia tuh cuma bisa gimana ya bahasanya ya? Kadang yang kita harapkan itu terjadi tapi tiba-tiba nggak terjadi, atau sebaliknya. Misalnya kayak kita harusnya dapat kerjaan ini, tapi nyatanya kita nggak jadi dapat kerjaan. Tapi yakin banget sebenarnya akan ada hikmahnya itu. Misalnya kalau kita lagi sakit juga, kayak tiba-tiba kita dapat sakit padahal ada yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita ngelihat sisi positifnya, mungkin kita dikasih waktu untuk istirahat, untuk menenangkan pikiran kita, untuk berada di rumah, atau enggak kayak kemarin COVID. Tiba-tiba COVID kita nggak bisa kemana-mana, kita jadi di rumah doang. Tapi hikmahnya apa? Kita jadi bisa lebih dekat sama keluarga, ngumpul sama keluarga, lebih banyak waktu kita di rumah sama keluarga. Jadi di balik masalah tuh sebenarnya ada hikmahnya, dan di film Assalamualaikum Baitullah aku belajar itu sih. Oke. Kalau sesuatu terjadi tuh sebenarnya ada hikmahnya tuh. Benar. Jadi biarpun itu buruk, Biarpun itu buruk sekalipun. Benar. Kita nantinya akan tahu lah, oh ini ya gitu ya. Benar. Kalau Tisa gimana? Aku belajar tentang apa arti keikhlasan sih, sama peran aku, begitu pula juga dengan filmnya gitu. Karena kalau kita bicara mengenai karakter Amel ini kan sangat mencintai orang lelaki yang sudah dijodohkan sama Amel gitu. Tapi ternyata di perasaan mencintai itu kan pasti ada aja rintangan, tantangan, ada aja masalah gitu. Dan bagaimana Amel bisa selalu tetap setia, tetap sayang sama orang yang dia cintai. Ya itu biarpun diperlakukan apapun itu ya, apapun itu kan pasti kalau dalam jatuh cinta tuh ada aja masalahnya gitu. Tapi ya aku belajar tentang arti kesetiaan sih dari Amel gitu. Oke, boleh tepuk tangannya Movieverse. Pertanyaan kedua, Peter Suryatmaja. Bagaimana cara supaya tetap bisa melakukan yang terbaik dan tips sukses dalam berkarya? Kalau gimana nih? Tisa dulu nih. Bisa. Tips sukses berkarirnya ala Tisa tuh gimana sih? Aku nggak bisa bilang diri aku sukses ya, karena menurutku sukses itu relatif. Ya beda-beda lah gitu cara menafsirkan kesuksesan gitu. Tapi kalau menurut aku ketika kita bisa menghargai orang, menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri, itu menurutku udah sukses gitu. Jadi bukan tentang kita sukses harus dikenal orang, menjadi orang yang terkenal gitu. Justru itu berat loh, itu jadi public figure yang apa-apa tuh dikomentarin, apa-apa dinilai gitu. Jadi menurutku arti kesuksesan yang sesungguhnya bukan itu, tapi kesuksesan adalah ketika kita bisa menghargai diri sendiri dan orang lain gitu. Nice one. Bani gimana?
Kalau Gatel kok matanya gak nangis. kirain tadi nangis. Kalau aku terlepas pekerjaannya apapun, selalu lakukan yang terbaik sih. Jangan sampai mengecewakan diri sendiri dan juga mengecewakan orang-orang yang sudah percaya sama kita gitu di karir apapun, di kerjaan apapun. Oke, lakukan yang terbaik teman-teman. Arbani Asis. Boleh. Bisa biar. Pertanyaan ketiga dari Jifra GG. Film ini akan menceritakan tentang kehilangan dan proses bangkit seorang Amira. Pertanyaannya, jika kehilangan adalah bagian dari hidup, bagaimana kita bisa hidup tanpa rasa takut? Waduh, ini Deep bisa ya? di skip aja nggak ini? Kita kurang bijak nih dalam menanggapi Kehilangan adalah pertanyaan bagian sebagus dari ini. hidup, bagaimana kita bisa hidup tanpa rasa takut? Ini Kak Arbani aja jawab deh. Kehilangan adalah Takut bagian gua. dari hidup, gimana caranya kita bisa hidup tanpa rasa takut? Masalahnya kita bukan bagaimana bisa hidup tanpa rasa takut sih. Rasa takut tuh pasti ada nggak sih? Apalagi takut kehilangan, tapi kita sama-sama tahu hukum di dunia kan memang pasti ada pertemuan, ada perpisahan, ya kan? Jadi memang itu sudah pasti siapa yang bernyawa pasti akan dipanggil kan? Jadi ya mungkin bukan hidup tanpa rasa takut, tapi bagaimana kita bisa hidup dengan rasa takut itu sih. Asik. Mantep banget gak tuh? Kawan. Cakep. Belum pantun aja udah cakep ya kan? Mantep. Bisa, gimana? Aku ikut aja deh. Ikut aja, oke. Takut salah. So, sekarang adalah pertanyaan dari teman-teman Movieverse. Sudah siap? Wah banyak Oke, nih. aku panggil ya. Turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Nah. Oke, yang paling belakang. Saya Iqbal. Saya menanyakan buat pemeran kalian berdua apa bedanya yang film yang lain sebelumnya? Ada pendalaman atau gimana gitu? Kalau aku tuh percaya gini, setiap karakter tuh berbeda-beda, nggak ada karakter yang sama. Mungkin mirip iya, tapi balik lagi setiap cerita pun berbeda, pasti karakternya pun berbeda. Dengan kita sebagai aktor, dengan kita ngebedain background story dari tiap karakter aja, itu akan bisa bikin perbedaan yang jauh gitu loh. Belum lagi dengan dibantu oleh outfitnya, cara dia berpakaian, tiap orang, tiap karakter berbeda-beda. Cara bersudut pandang juga pasti berbeda. Jadi kalau aku setujunya, aku nggak ada karakter yang sama persis tuh. Oke. Kalau Tisa gimana? Apa ya perbedaannya? Mungkin lebih kompleks aja sih karakter Amel gitu dari film-film yang lain. Walaupun memang ini kesekian kalinya aku memainkan karakter berhijab, tapi pastinya aku juga sama setuju sama Kak Bani. Pasti adalah perbedaan yang dibuat sama scriptwriter-nya dan juga sutradara gitu. Jadi beda-beda ya teman-teman Movieverse ya. Boleh tepuk tangannya dulu. Turun dulu. Bantuin lihat ya. 1, 2, 3. Ini nih Siapa? yang depan nih. Nih kakak yang, mas-mas yang biru nih. Oke. Bajunya. Ya. Terima kasih buat Kak Arbani dan juga Kak Tisa. Sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Kan secara ini udah banyak film yang pernah dimainkan ya. Ada genre horor, terus ada drama, terus ada kayak masih banyak lagi deh gitu kan. Nah lebih suka yang bergenre apa sih yang lebih confident di diri kakak sendiri masing-masing gitu? Kalau aku beda-beda nih. Kalau untuk bermainnya aku lebih suka di genre drama. Karena aku suka cerita yang menyentuh gitu. Aku suka cerita yang menyentuh dan cerita yang inspiratif gitu. Tapi horor pun juga seru. Karena serunya adalah mungkin secara teknis. Kalau drama kan mungkin teknisnya ya bisa dibilang kita udah sama-sama tahu lah. Tapi kan kalau horor tuh kan ada teknis yang berbeda ya. Lebih ke bagian syutingnya akan seru karena teknis baru nih, mungkin kita diseling lah atau apalah, atau kameranya yang dibalik-balikin atau kita yang dibalik-balikin nih. Jadi seru gitu loh. Tapi kalau untuk lebih suka yang mana, aku
lebih suka main drama. Drama. Bisa gimana? Kalau aku sih senengnya komedi sih. Komedi? Komedi, aku suka banget main film komedi. Kenapa? Karena butuh hiburan aja anaknya. Nggak seru aja kalau misalnya main komedi tuh, apalagi kalau main sama stand up komedi ya. Bawaannya tuh bahagia, selalu ketawa di setiap harinya gitu. Jadi happy sih kayaknya kalau main genre komedi terus. Nggak ada pressure ya. Nggak ada pressure. Gak ada pressure. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman Moviverse. Nah, karena tadi udah nanya, dapat merchandise spesial dari Tisa and Bani. Terima kasih. Semangat terus. Mari. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Moviverse dan Tisa Bani juga. Nah, itu dia adalah segmen Q&A bareng Moviverse. Teman-teman semua juga yang ada di sini berkesempatan untuk nonton bareng gratis filmnya. Nah, buat teman-teman Moviverse yang ada di rumah ataupun teman-teman juga yang mau join Moviverse biar bisa nobar gratis juga bareng sama kita semua, bisa langsung barcode-nya ada di sini. Silahkan. Nah, itu Situ ya, guys. di sini ya. Situ ya, guys. Nah, Oke. kalau gitu segmen Q&A bareng Moviverse udah selesai. Kita ketemu di segmen selanjutnya. See you. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Nah, hari ini sebenarnya tinggal closing aja sih kita. Tapi biar closingnya nggak begitu-begitu aja ya. Ini kan kalian udah proses syuting udah lama. Boleh dong saling puji. Setelah proses syuting ini, kalau mau ngucapin terima kasih juga boleh tentang apa gitu. Silahkan. Oke, mungkin aku dulu ya. Boleh. Di film Assalamualaikum Baitullah ini aku jadi merubah mindset di mana kita suka nyebutnya lawan main, padahal sebenarnya harusnya menjadi kawan main. Oh. Dan terima kasih Tisa Biani, Michelle Judith juga yang berhalangan hadir hari ini. Terima kasih karena kalian telah menjadi kawan main yang sangat menyenangkan. Mantap. Bisa, coba mau memuji apa ke Bani? Aku juga sebenarnya hampir sama sih gitu. Kak Bani itu aku udah kenal cukup lama. Aku juga kenal secara personal di luar dari bermain secara profesional gitu. Aku udah kenal Kak Bani itu sosok kakak yang baik juga, tapi lawan main yang baik. Diralat guys, kawan main yang baik. Selalu memberikan energi-energi positif di luar dari take maupun di dalam pada saat aku lagi take juga gitu. Jadi aku senang lah bisa main sama lawan main yang seru dan juga bikin suasana tuh jadi happy. Karena kan susah ya nyari teman partner kerja tuh yang bisa bikin kita jadi happy gitu. Yang gak flexing ya. Waduh. Aman kan ya? Aman bos gitu. Jadi happy lah. Semoga ada satu project lagi di. Amin. Aku sih nggak bakal nolak ya kalau ada satu project sama Tisa lagi. Boleh tepuk tangan lagi dong. Nah, terakhir boleh dong promosiin filmnya ke teman-teman yang ada di rumah. Hai Hai. semuanya. Buat teman-teman Kapan Lagi Show. Jangan lupa nonton film Assalamualaikum Assalamualaikum Baitullah. Tanggal 17 Juli nanti di Bioskop kesayangan kamu. Ajak semua teman-teman ya guys. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Oke, itu dia. Kita udah 1 jam bersama. Terima kasih buat teman-teman yang ada di studio, teman-teman yang ada di rumah juga. Ingat mau daftar, ikutan nonton Kapan Lagi Show bisa juga gabung di komunitas pencinta film kita Moviverse, ada di sini ya. yes. Kalau gitu saya Farid, saya undur diri. Terima kasih Tisa, terima kasih Bani. Sampai ketemu di Kapan Lagi Show selanjutnya. Terima kasih.